Apa kabar sahabat? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Mari kita menjelajahi kisah-kisah luar biasa yang bisa menggetarkan hati. Kisah menarik yang akan kami bahas kali ini adalah kelanjutan dari cerita sebelumnya tentang Dajjal. Dalam episode sebelumnya, kita mengikuti perjalanan Dajjal, mulai dari kelahirannya hingga masa kecilnya yang unik, di mana dia dibesarkan oleh malaikat Jibril dalam sebuah gua yang terletak di pulau kecil yang indah, dijaga oleh binatang yang mampu berbicara bahasa manusia. Namun, akibat perbuatannya yang durhaka, Dajjal akhirnya diusir dari pulau kecil yang indah itu. Dalam video kali ini, kami akan melanjutkan perjalanan kisah Dajjal saat ia memasuki masa remaja dan memulai petualangannya yang membawanya ke seluruh dunia. Kisah menarik ini akan mengungkap bagaimana Dajjal menjelajahi dunia dan pengaruhnya terhadap berbagai peristiwa di sekitarnya. Seperti apa kelanjutan kisahnya? Mari kita simak kisahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat berbagi cerita yang dimuliakan Allah. Setelah terpaksa meninggalkan pulau kecil yang indah, Dajjal memutuskan untuk membangun perahu sendiri. Di tengah lautan yang luas, dia mengganti kapalnya dengan alasan bahwa kapalnya tenggelam dan dia adalah seorang korban. Dajjal kemudian memulai petualangan di dunia luar dengan rasa ingin tahu yang besar. Dia belajar berbagai hal yang menarik minatnya, menjelajahi kisah-kisah tentang sejarah dirinya sendiri, dan mencari harta pengetahuan dan kekayaan di seluruh dunia. Lama-kelamaan, Dajjal menjadi seseorang yang sangat kaya dan sangat cerdas. Yang lebih mengejutkan, ia tetap memiliki penampilan yang sama seperti saat pertama kali meninggalkan pulau, tanpa tanda-tanda penuaan. Ketika Dajjal berusia 20 tahun, ia pertama kali mengunjungi Yaman yang berjarak 4.000 km dari pulau asalnya. Di sana, ia dengan cepat menyerap pengetahuan baru setiap hari, seolah-olah memiliki kecerdasan dan pemahaman yang melebihi manusia lain. Setiap orang yang berinteraksi dengannya sangat terkesan oleh kekuatannya, kemampuannya yang luar biasa, dan kecepatan pikirannya yang ajaib. Dajjal menjadi seperti perpaduan antara kebijaksanaan dan misteri, yang membuatnya menjadi pribadi yang sungguh menakjubkan. Setelah beberapa waktu, Dajjal merasa ingin kembali ke tanah nenek moyangnya di Palestina, tetapi sebelumnya, rasa rindunya membawanya kembali ke pulau tempat dia menghabiskan masa kecilnya. Ditemani oleh sejumlah pelayan dan mengendarai kapal besar, Dajjal berangkat. Namun, di tengah perjalanan, kapal besar itu berhenti dan Dajjal memutuskan untuk melanjutkan perjalanan sendirian dengan menggunakan kapal kecil. Di pulau itu, binatang besar hanya memperhatikan tindakan Dajjal tanpa berbicara dengannya. Saat berada di pulau, hal pertama yang terlintas dalam pikiran Dajjal adalah mencari materi ajaib peninggalan Jibril. Selain itu, ia juga membawa pulang sepotong batu kecil berwarna-warni yang diambilnya dari batu panel tempat Jibril menuliskan wasiat-wasiatnya untuknya. Setelah itu dia melanjutkan petualangannya hingga ia mencapai Palestina. Ketika sampai di sana, usianya sudah mencapai 100 tahun, namun dia tidak merasa lemah, tua, atau pikun. Seakan waktu telah berhenti pada masa kehidupan mudanya, menjadikan dirinya tetap dalam keadaan yang penuh vitalitas. Tanpa keraguan, Dajjal mulai merasa dirinya pantas untuk menjadi Tuhan karena dia tahu kecerdasannya yang melebihi manusia lain. Bukti nyata adalah hanya dirinya yang bisa berkomunikasi dengan binatang luar biasa yang telah menjadi pengasuhnya sejak dulu. Dajjal menyadari bahwa semua makhluk takut padanya karena kekuatannya yang luar biasa. Menurut binatang itu, Jibril, malaikat paling agung, adalah pembimbingnya. Dan itu membuatnya merasa seolah-olah memiliki pengetahuan yang cukup untuk tahu apa yang harus dilakukan dalam situasi yang tidak diketahuinya sebelumnya. Di zaman Nabi Musa, Samiri pernah menjadi pembantunya. Nabi Musa telah mengetahui tentang Dajjal dari malaikat Jibril. Nabi Musa alaihissalam telah menerimanya bekerja menjaga kuda dan membersihkan kandang kuda Nabi. Namun, Dajjal tidak hanya melakukan pekerjaan biasa. Ia sering mengintip percakapan Nabi Musa dengan Nabi Harun dan bahkan mendengarkan perbincangan Nabi dengan malaikat Jibril.
Dajjal benar-benar sangat licik. Selain mengintip percakapan dan perbincangan penting, ia bahkan mencuri pasir yang diinjak oleh kaki malaikat Jibril saat mengunjungi Nabi Musa. Ia juga selalu memerhatikan tingkah laku para pengikut Nabi Musa, yang membuatnya semakin mendalam dalam mengejar pengetahuan dan kekuatan. Dajjal atau Samiri benar-benar licik dalam menjalankan tipu dayanya. Ketika Nabi Musa pergi bermunajat selama 40 hari di Bukit Tursina, Dajjal memanfaatkan kesempatan ini untuk menipu kaum Bani Israel. Dia menghasut mereka untuk mengumpulkan semua emas yang mereka miliki agar bisa menunjukkannya kepada Tuhan Nabi Musa. Setelah berhasil mengumpulkan emas tersebut kemudian digunakan oleh Dajjal untuk menciptakan sebuah patung anak lembu. Bahkan patung tersebut dicampurkan dengan pasir yang diambil dari bekas tempat pijakan kaki malaikat Jibril yang pernah ia simpan. Perbuatan Samiri sungguh mengguncang kaum Bani Israel. Patung anak lembu emas yang tiba-tiba bisa bicara dan mengaku sebagai Tuhan telah mengubah keyakinan mereka. Ketika Nabi Musa kembali dari munajatnya, ia sangat marah terhadap perbuatan Samiri, dan bahkan Nabi Harun mendapat teguran karena tidak dapat mencegah kejadian tersebut. Nabi Musa kemudian memohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghadapi situasi yang sulit ini. Selama perjalanannya, ia mengarungi zaman kebesaran Daud, Sulaiman, hingga sampailah ia ke zaman Nabi Isa alaihissalam. Fisiknya tetap seperti laki-laki berusia 30 tahun, ia selamanya muda meski telah berumur ribuan tahun. Samiri, yang telah hidup selama ribuan tahun, mendengar kabar tentang Nabi Isa, yang dikatakan sebagai keturunan Nabi Daud yang akan bertugas menjadi hakim yang adil, meluruskan segala kesesatan hingga menyelamatkan umat dari kezoliman yang akan membuat sengsara di akhirat kelak. Dajjal merasa ingin menguji apakah Isa benar-benar seorang nabi atau bukan, sehingga ia memutuskan untuk menemui Isa alaihi salam. Namun, ia tidak langsung bertemu muka dengan Isa, melainkan mengutus orang untuk bertanya kepada Isa, "Jika engkau benar-benar nabi, maka katakan padaku siapa yang berada di luar." Isa diam sejenak dan kemudian berkata, "Wahai saudaraku, beritahukan kepada orang yang mengutusmu bahwa Allah yang Maha Perkasa menerima tobat dan mengampuni dosa-dosa seluruh hambanya," serta Isa mengungkapkan secara terperinci riwayat hidup Samiri. Samiri yang menerima kabar itu dari utusannya tidak menanggapi selain mengatakan, ia itu tukang sihir yang telah dirasuki setan-setan. Jika ia seorang nabi, maka ia tidak akan tahu siapa aku dan apa yang telah terjadi, sebab para nabi tidak memberitakan yang gaib. Hanya Allah yang mengetahui yang gaib. Bukannya secara jantan menghadapi Isa, Samiri malah kabur mengembara ke negeri-negeri jauh. Nabi Isa alaihi salam sendiri mengingatkan para pengikutnya agar berhati-hati terhadap seorang pembohong yang akan muncul di akhir zaman dengan mencuri nama dan gelarnya sebagai penyelamat Bani Israel. Dalam perjalanan yang panjang, Samiri menjelajahi lautan, tanah tandus, padang pasir, dan daratan yang berbeda. Ia berinteraksi dengan berbagai bentuk kehidupan dan makhluk hidup, belajar dari pengalaman yang tak terbatas. Meskipun tergila-gila dengan pemikiran untuk menguasai dunia, ia merasa perlu untuk kembali ke pulau asalnya, tempat dia menghabiskan masa kecilnya. Di pulau itu, ia berencana dan merancang jalannya menuju penguasaan seluruh negeri dunia. Sesampainya di Pulau Hijau itu, Samiri dihadang oleh binatang raksasa berbulu tebal yang tampaknya menjadi penguasa pulau tersebut. Binatang tersebut ditemani oleh 20 orang yang memiliki tubuh yang tinggi, melebihi pohon-pohon, dan wajah mereka bersinar seperti matahari. Mereka memegang rantai besi berlapis baja yang tampaknya bukan buatan dunia ini. Samiri harus menghadapi penghalang yang kuat di pulau ini. Dalam keadaan ketakutan, Samiri bertanya, "Apa ini? Siapa mereka? Bagaimana mereka bisa sampai ke sini?" Binatang raksasa tersebut memberikan jawaban, "Wahai orang yang sangat bodoh, engkau telah menyia-nyiakan 2 kesempatan yang diberikan Allah kepadamu, dan sekarang tidak tersisa lagi bagi dirimu selain dari janji terakhir." Janji terakhir itu adalah seperti yang tertulis dalam pesan Jibril untuk Samiri.
Tidak ada kitab bagimu kecuali apa yang dibawa kepadamu oleh seorang nabi terakhir, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang datang menjelang akhir zaman. Jika engkau beriman dan meyakini apa yang kami imani, maka Allah akan memudahkanmu untuk mengimani penutup para nabi. Ia bernama Muhammad Al-Amin. Ia akan lahir sebagai nabi dan rasul di tengah-tengah kaum yang buta huruf. Ia berhijrah ke tempat yang banyak ditumbuhi pohon kurma dan yang banyak mata air dan sumur tawarnya dengan tanah subur. Jika engkau mendustakan nabi yang mendahului Muhammad, maka Allah akan menutup hatimu dengan selubung hitam. Hatimu menjadi condong kepada kejelekan dan tidak dapat melihat cahaya. Akalmu hanya akan melihat dirimu sendiri saja seperti iblis si terkutuk, dan engkau pun menjadi teman akrabnya. Jika engkau tidak mempercayai eksistensi Allah, malaikatnya, serta Rasulnya, maka engkau akan dimasukkan ke dalam penjara 1000 tahun lamanya. Engkau akan bebas ketika Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah wafat. Ketika sadar dari pingsannya, Samiri mendapati dirinya telah berada dalam gua, sementara binatang itu ada di depannya. Kedua tangan dan kakinya terbelenggu dengan rantai yang sangat panjang agar ia dapat bergerak, duduk, berdiri, berjalan, dan buang air ke belakang di tempat dekat sumur yang telah disiapkan binatang itu baginya. Samiri diliputi ketakutan yang tidak pernah dirasakannya. Ia belum pernah melihat belenggu seperti ini, bahkan dalam penjara Fir'aun dan kerajaan lainnya yang pernah dikunjunginya dalam pengembaraan. Binatang tersebut berkata, "Engkau adalah Dajjal akhir zaman, raja kejahatan di masa depan yang telah dikutuk oleh seluruh penghuni langit dan bumi. Allah telah memberimu kekuatan dan kecerdasan, serta memberimu kebebasan untuk memilih jalanmu. Tetapi inilah yang telah engkau pilih. Saat ini engkau berada di zaman penutup para nabi dan kekasih Allah, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia telah lahir beberapa hari yang lalu ketika engkau berada di tengah lautan. Engkau berada di ujung akhir zaman di bumi, dan janji Allah telah tiba. Engkau tidak akan terlepas dari rantai yang membelenggumu kecuali setelah wafatnya Muhammad. Tanda keluarmu sebagai orang sombong di dunia adalah terputusnya pohon kurma Baisan, berkurangnya air danau Tabari, keringnya mata air Zuhar, dan banyak terjadi gempa bumi dahsyat sebelum keluarnya musuhmu yang akan memarahimu." Sambil berusaha melepaskan diri dari belenggu, Samiri berkata kepada binatang itu, "Bagaimana aku dapat meyakini bahwa perkataanmu itu benar? Mengapa engkau tidak mencabut sihirmu dan menjauhi setan-setanmu? Sungguh aku ingin keluar untuk memerintah dunia. Dunia tidak ada rajanya kecuali aku, sedangkan engkau berusaha menghalangi hakku. Aku adalah manusia paling tua karena waktu tidak berpengaruh kepadaku. Seluruh dunia di sekitarku telah berubah, tetapi aku tidak pernah berubah, tidak tua dan tidak beruban. Segala sesuatu di sekitarku tunduk kepadaku. Aku adalah Tuhan." Binatang itu menjawab, "Engkau bersabar atau tidak, janji Allah pasti benar. Engkau dilaknat, diusir, dan dilemparkan seperti iblis terkutuk yang telah diperingatkan kepadamu melalui tulisan-tulisan malaikat Jibril untukmu." Sahabat berbagi cerita yang dimuliakan Allah, Dajjal akan muncul kembali pada akhir zaman nanti dan akan menyebarkan kekacauan di seluruh dunia. Ia akan memimpin orang-orang yang menyembahnya menuju kehancuran dan mempengaruhi banyak orang untuk mengikuti jalan yang salah. Namun pada akhirnya makhluk pembawa fitnah besar itu akan ditaklukkan Isa yang turun ke bumi menjelang hari kiamat. Oleh karena itu, sebagai umat muslim harus selalu waspada terhadap pengaruh Dajjal dan memperkuat iman dan takwa kita agar tidak mudah terperdaya oleh rayuannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi kita dari fitnah Dajjal yang begitu dahsyat. Sekian kisah yang dapat disampaikan, semoga bermanfaat. Atas kekurangan dan kesalahannya mohon kiranya untuk dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila ada salah, itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai berjumpa di kisah menarik yang penuh makna selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.